Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Dikatakan untuk berkenaan masalah membuka air. Nggih. Adapun sekarang ini di bulan Saban kita dianjurkan untuk mempersiapkan di bulan Ramadan yang akan datang berbagai. Yang saya tanyakan, apakah setiap kita yang mengeluarkan kata-kata mengeluarkan kata-kata yang lain itu sendiri ya, membuka air kan? Apakah kata-kata untuk membuka air itu dikatakan itu sebagai riba? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mohon dijelaskan tentang adanya ataupun perbedaan antara riba juga dengan adanya syahada, juga dengan adanya iqamatul hujjah. Karena tiga-tiganya ini yang saya pahami juga mengatakan ini membuka aib, tapi dalam konteks nanti ada perbedaannya tadi. Ini untuk penjelasan. Ini kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan perkataan tentang aib yang tadi saya maksud adalah ketika itu aib diri kita sendiri. Kita sampaikan aib diri kita sendiri itu kepada orang lain. Nah, ini tidak tepat karena sudah ditutup sama Allah. Jangan sampai justru kita malah yang membuka. Tapi tentunya aib itu harus selain sudah ditutup sama Allah dan tidak dibukakan kepada makhluk, kita juga harus punya usaha untuk memperbaiki dengan taubatan nasuha tadi. Kalau yang disebutkan aibnya orang lain itu jelas riba. Karena definisi riba adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu atas apa yang dia tidak senang disebut. Umumnya namanya aib itu aib orang ya. Kita punya aib, terus aib itu dibicarakan sama orang. Seneng nggak kita? Mesti nggak seneng. Nah, otomatis ketika aib itu yang kita buka dari saudara kita, itulah yang disebut riba. Dengan definisi tadi, dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Yang paling dibenci untuk disebut-sebut adalah aib. Kan gitu toh. Kalau bukan aib ya mesti orang seneng-seneng aja, dilem-lem gitu. Oh, fulan itu masya Allah loh, wah gitu ya. Itu bukan aib. Kalau yang disebutkan bukan aib, orang seneng mungkin karena bisa jadi dipuji-puji. Ya. Tapi kalau yang disebut aib mesti orang nggak seneng. Ya, ini definisi riba. Maka yang ditanyakan apakah apabila membuka-buka aib itu aib orang lain ya disampaikan, disebutkan itu disebut riba? Iya, itu disebut riba. Kalau yang disebutkan aib diri kita sendiri bukan riba namanya. Karena definisinya dzikruka akhaka, engkau menyebut saudaramu. Kalau yang kita sebut diri kita sendiri kan bukan riba, tapi juga tetap tidak boleh. Karena aib itu sudah ditutup sama Allah, itu nikmat. Allah menutup aib kita itu satu anugerah, malah justru kita buka. Itu kufur nikmat. Gitu nggih, ini perbedaan antara aib dengan apa yang tadi kami maksudkan ya. Riba ya, riba dan buka aib. Kemudian yang kedua, perbedaan antara riba, syahadah, iqamatul hujjah. Ya. Riba itu tadi definisinya sudah kita jelaskan. Ya. Padan kata bahasa Indonesianya menggunjing. Menggunjing itu yaitu nyebut-nyebut keburukan orang tanpa dia ketahui. Kalau ada di depannya bukan menggunjing, namanya mencela, menghina. Orangnya ada di depannya, aibnya dibuka-buka di situ. Itu mencela, menghina, melecehkan, pelecehan. Kalau orangnya nggak ada baru disebut riba.
Itu jelas ya definisi riba. Sedangkan syahadah itu apa? Persaksian. Persaksian. Syahadah itu persaksian akan orang lain, bukan diri sendiri. Kalau persaksian atas diri sendiri namanya ikrar. Namanya iqrar, pakai qaf itu ya, tapi bahasa Indonesianya ikrar. Mengikrarkan sesuatu. Contoh orang ngaku saya sudah berbuat ini, oh itu saya yang melakukan ini namanya ikrar. Karena dia bersaksi sesuatu yang dia kerjakan sendiri, itu namanya ikrar. Sedangkan kesaksian dia kepada orang lain itu namanya syahadah. Apakah benar engkau melihat Bapak Fulan itu melakukan ini? Oh iya benar, saya melihatnya. Ini syahadah, kesaksi. Apakah kesaksian ini disebut riba? Bukan, karena kesaksian ini umumnya ya diminta ketika dalam majelis persidangan. Kesaksian itu dibutuhkan dalam majelis persidangan. Gitu. Ada satu kasus pasti butuh saksi untuk menguatkan. Sedangkan iqamatul hujjah, apa itu iqamatul hujjah? Nah, iqamatul hujjah itu ada dua. Dalam sisi keilmuan, ya, diskusi, kemudian debat. Yang disebut iqamatul hujjah itu adalah mendatangkan dalil-dalil penguat statement. Itu namanya iqamatul hujjah. Itu dalam bab ilmiah ya, diskusi ya, ataupun tadi debat. Tapi ada iqamatul hujjah di dalam kondisi yang kedua, dalam pengadilan. Seseorang didakwa atau dituduh melakukan sesuatu, dia ingin mengelak, ya. Ketika dia mengelak dengan menyampaikan dalih-dalihnya, itu yang disebut iqamatul hujjah. Jadi kalau syahadah itu bersaksi atas orang lain, kalau iqamatul hujjah itu berdalih membela diri. Itu dalam pengadilan. Tapi kalau dalam debat, dalam bab ilmu, itu mendatangkan dalil penguat statement. Kita menyampaikan bahwasanya besok tanggal 11 Sya'ban contohnya. Dalilnya apa? Ini dalilnya bahwa tanggal sekian itu sudah terlihat hilal, dan ini dalil. Maka iqamatul hujjah itu menegakkan dalil-dalil untuk menguatkan sebuah statement. Itu dalam diskusi. Tapi kalau dalam pengadilan, namanya iqamatul hujjah itu membela diri. Gitu ya, orang dituduh membela diri, maka dia iqamatul hujjah. Walaupun itu menyebutkan bukan persona itu, jadi bukan termasuk riba. Ya, apabila di dalam seumpamanya begini, dia tidak mencuri, tapi dia melihat orang lain yang mencuri. Ya, apakah kemudian tetap menutup? Tidak, dalam bab persidangan itu semua harus dibuka. Jadi ranahnya bahkan syahadah tadi, ketika dengan bersaksi dia menyebutkan keburukan orang lain, tidak disebut riba, karena itu dibutuhkan untuk persidangan. Disebut riba itu kalau tidak ada sidang, tidak ada apa-apa, lagi ngopi bareng langsung ngerti orang pakai lo, ngerti kain sampingnya kan lo, ngerti kan? Wah itu sing ditokok. Nah itu riba itu. Karena bukan diminta persaksian, bukan untuk membela diri, langsung menyebutkan aib orang lain. Gitu nggih bedanya antara riba, syahadah, iqamatul hujjah.